Tapi poinnya adalah setiap regulasi yang berubah ini adalah sebuah proses penyesuaian. Karena ada atau tidak adanya tahapan pemilu, pemilihan, kita tetap wajib melakukan pemutahiran data. Pada prinsipnya karena kita bukan sebagai decision maker, kan sebagai pembuat kebijakan. Sama masih menghadapi yang namanya pandemi. Makanya ada beberapa perubahan strategi kita dalam soal sasi. KPU sebelumnya PPPU 4 tahun 2020 bahwa pada verifikasi dokumen. Bincang-bincang regulasi tentu tujuannya adalah untuk mendalami makna, substansi, hakikat daripada regulasi itu sendiri. Sahabat KPU Kota Gorontalo di mana saja berada dan seluruh peserta bincang-bincang regulasi pada hari ini, kita masuk pada pembahasan tentang PKPU 3 dan PKPU 4. PKPU 3 akan dibahas secara mendalam oleh Bapak Hairudin Polontalo. Mengapa Pak Hairudin yang membahas ini? Pertama, memang Pak Hairudin ini di KPU Kota Gorontalo membidangi divisi teknis. Ya, jadi kalau bicara tahapan by tahapan, bangun tidur pun atau sementara tidur pun dibangun sadar kamari tahapan yang keluar. Yang kedua, ya, sebagaimana disampaikan oleh Pak Hairudin tadi, beliau adalah mantan KPU Pohuwato, punya pengalaman panjang. Yang ketiga, beliau juga pernah jadi tim sel gitu. Jadi sangat tepat beliau ini membidangi membahas tentang apa substansi dari PKPU 3 tahun 2021. Oleh sebab itu, ya, kami berikan kesempatan kepada Pak Hairudin untuk membedah secara mendalam apa yang menjadi substansi, hakikat, makna ataupun perubahan-perubahan dari PKPU 3 ini yang harus kita adaptasi ke depannya. Karena apa? Undang-undang itu dibuat agar kita menyesuaikan, agar kita berperilaku sesuai dengan undang-undang itu. Jadi, ya, kami persilahkan Pak Hairudin Polontalo untuk memulainya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebenarnya untuk bidang ini, untuk PKPU tentang seleksi, ini sebenarnya juga agak ini dari saya, cuma karena memang dianggap bahwa saya pernah menjadi bagian dari tim seleksi ini untuk KPU Kabupaten Gorontalo Utara, maka dimintakan saya untuk memberikan penjelasan tentang makna atau inti daripada PKPU 3 itu sendiri, PKPU 3 di tahun 2021, di mana pada awalnya untuk PKPU ini, PKPU yang pertama, PKPU 7 2018 ini hanya berada pada seputaran tentang seleksi calon anggota KPU Provinsi dan calon anggota KPU Kabupaten Kota. Tetapi setelah adanya perubahan kedua, ketiga, keempat, dan kelima, di sini sudah dituangkan ada masuk juga PAW, di mana untuk PAW ini juga dilakukan semacam ada seleksi kembali, ya. Namun perubahan yang paling signifikan pada PKPU 3 ini kita bisa melihat pada waktu yang diberikan untuk PAW, ya. Dimana untuk PAW di PKPU ini tentang seleksi dan PAW ini
di mana ketika terjadi pergantian antara waktu maka dilakukan PAW, tetapi PAW nomor urut berikutnya. Tetapi ketika ini tidak memenuhi syarat, maka dilakukan lagi pada PAW yang selanjutnya. Tetapi kalau PAW, daftar PAW ini tidak tersedia, maka dilihat calon yang lulus seleksi tes kesehatan dan psikologi. Ya. Dilihat di situ. Dilihat tidak lulus tes wawancara. Jadi ada yang lulus tes wawancara itu kan ada 10 orang. Iya. Dari yang lulus tes wawancara ini kan akan mengikuti fit and proper test, uji kelayakan. Nah, yang paling menonjol sekali ini adalah masalah waktu, di mana pada PKPU sebelumnya, ini di PKPU 4 tahun 2020, di situ waktu yang diberikan untuk seseorang calon PAW itu hanya 7 hari sejak pemberitahuan. Ya. Sejak pemberitahuan kepada yang bersangkutan bahwa yang bersangkutan akan diberikan kesempatan menjadi PAW. Jadi yang bersangkutan akan mengurus berkas PAW. Nah, kalau pada PKPU 3 ini, maka waktu yang diberikan itu adalah 14 hari. 14 hari. Ya. Setelah 14 hari, ketika yang bersangkutan belum bisa memasukkan semua dokumen yang dibutuhkan, maka yang bersangkutan diberikan waktu 7 hari dengan catatan calon PAW ini memberikan keterangan bahwa berkas sementara dalam proses. Ketika waktu 7 hari ini diberikan tetapi belum terpenuhi, maka waktu yang paling terakhir diberikan adalah 3 hari sebelum hari pelantikan. Ya. Kalau ini tidak terpenuhi, maka secara otomatis calon PAW dinyatakan tidak memenuhi syarat. Ya. Berarti kalau begitu diganti yang lain lagi, Pak. Ya. Ketika ini tidak memenuhi syarat, maka akan diambil daftar berikut sebagai calon penggantian waktu dengan melakukan pengurusan berkas sebagaimana yang sebelumnya. Jadi seleksi berkas lagi tuh, Pak? Ya, jadi tetap enggak seleksi berkasnya tetap dimasukkan, tetapi akan dilakukan verifikasi. Verifikasi. Ya. Kalau dia seleksi berkas, itu pada seleksi KPU itu dia ada seleksi berkas, itu dia diberikan itu ada misalnya ijazah. Jadi dia kalau pada seleksi berkas itu masih pada seleksi awal. Tetapi kalau pada calon PAW ini dilakukan verifikasi. Tapi hampir mirip-mirip dia punya ini, Pak. Hampir sama ya. Tetapi ya ini dilakukan verifikasi langsung oleh KPU RI. Kalau KPU RI tidak punya waktu untuk melakukan verifikasi ini, maka diberikan kewenangan dia memberikan legitimasi ke KPU provinsi, ya, mendelihir kewenangan untuk verifikasi ini ke KPU provinsi. Ya. Jadi seperti itu. Sehingga untuk PKPU 3 ini kalau saya melihat itu intinya pada waktu perpanjangan itu. Kalau awalnya waktu yang diberikan hanya 7 hari, maka untuk saat ini adalah 14 hari, kemudian ditambah 7 hari, dan terakhir ditambah 3 hari sebelum hari pelantikan. Jadi kurang lebih sekitar 24 hari ya? Yeah. Sekitar 24 hari dia punya kesempatan untuk memenuhi syarat-syarat administrasi yang dimintakan oleh KPU RI gitu ya, KPU RI. Dan ada juga yang menarik kalau saya lihat tadi di PKPU ini juga sudah tertuang pada PKPU sebelumnya, PKPU 4 tahun 2020, bahwa pada verifikasi dokumen calon PAW anggota KPU Kabupaten Kota itu termasuk yang diverifikasi adalah waktu berakhirnya waktu berlaku misalnya tes kesehatan kesehatan dan psikologi ya.
Kalau misalnya waktunya cuma 6 bulan atau 1 tahun, jika sudah melebihi waktu itu, maka dilakukan kembali tes psikologi dan tes kesehatan. Ya, seperti itu. Tes awal lagi. Ya, jadi dia yang bersangkutan harus mengikuti tes psikologi, tes kesehatan dan tes psikologi. Ya. Sendirian berarti. Ya. Terus sesuai dengan jumlah Yang jelas, ini yang melakukan ini adalah KPU, ya, KPU RI. Ya? KPU RI. Yang didelegasikan ke KPU provinsi. Jadi ketika tidak bisa didelegasikan ke KPU provinsi. Jadi kelulusan menarik juga. Kelulusannya belum tentu Ya, itu kan ada batas waktunya kan. Kalau batas waktunya berakhir, jadi biasanya kan batas waktunya berakhir paling lambat 1 tahun. Iya, paling lambat 1 tahun. Beda kan dengan KTP. Kalau KTP seumur hidup sekarang. Iya. Kalau itu berarti SKCK juga begitu kan? Iya, ada berlakunya kan. Iya, ada masa. Ya, tapi yang disebutkan di sini adalah surat kesehatan dan psikologi. Kalau untuk pengadilan juga itu kan ada masa pengadilan juga harus diurus kembali. Itu kan pada masuk pada dokumen. Dokumennya diajukan lagi itu masuk pengadilan. Kalau untuk yang dua ini, yang tes psikologi, tes kesehatan dan psikologi, ketika telah melewati masa waktu berakhir aktifnya surat keterangan itu, maka yang bersangkutan harus menjalani kembali tes. Dan kalau tidak lulus Pak, bagaimana? Kalau tidak lulus berarti konsekuensinya adalah yang berikut. Sebelumnya kan tidak begitu Pak. Ya, kalau sebelumnya saya melihat di pengalaman secara luas dia tinggal melengkapi, tapi tidak lagi mengikuti tes itu ya, tes psikologi dan kesehatan ini. Iya. Pak Ketua ini kan pernah PAW Pak. Kira-kira ya itu pas ya. Iya, ada tidak pengalaman yang seperti itu Pak Ketua? Kan pernah PAW ini Pak Ketua ini. Iya. Kita bicara pengalaman dulu. Bicara pengalaman ini. Iya. Jadi ini menarik Pak Hadi, apa yang dijelaskan oleh Pak Hairudin terkait dengan peraturan KPU nomor 3 tahun 2021 tentang perubahan ke-6 atas peraturan KPU nomor 7 2018 tentang seleksi. Kota Gorontalo ini punya case yang sesuai dengan PKPU. Jadi dulu di 2014 itu 5 komisioner KPU Kota Gorontalo itu diberhentikan. Maka otomatis kami berlima naik menjadi PAW. Nah, proses seleksi kemarin itu tidak lagi melalui proses seperti pengajuan kembali dan sebagainya, tetapi kami hanya di fit and proper test. Mohon maaf, tidak di fit ya, hanya diundang untuk kesiapan untuk menjadi PAW. Nah, ini kan setelah itu sudah habis berarti PAW-nya. Jadi kan 10 diambil, 5 dilantik di awal, kemudian diberhentikan. Nah, kami yang berlima PAW masuk. Otomatis PAW kan sudah habis. Itu sudah tidak ada. Stok biasa tidak ada. Waktu berjalan kemudian almarhum Haji Amin Mohone itu meninggal dunia. Nah, karena meninggal dunia maka dia diganti ini karena sudah kehabisan stok, sudah tidak ada PAW, maka disitulah dilakukan fit and proper test terhadap urutan selanjutnya. Dan itu Pak almarhum Haji Ma'a ya. Haji Ma'a. Iya, Amin Mahmud, kemudian karena sudah habis, beliau meninggal, habis PAW, kemudian diganti oleh almarhum MK Ma'a. Di situ masih mengikuti fit and proper test. Jadi beliau ini masih mengikuti fit and proper test. Jadi ada 5 orang, jadi urutan 11 12 sampai 20 itu mengikuti fit and proper test, kemudian Pak almarhum MK Ma'a yang terpilih. Setelah itu almarhum meninggal. Pak MK Ma'a meninggal, maka diseleksi lagi di fit and proper test. Jadi memang PKPU ini hadir sesuai dengan case yang ada di KPU Kota Gorontalo. Jadi tapi yang menarik tadi yang disampaikan oleh Pak Udin adalah terkait dengan masa berakhirnya, expirednya, baik itu surat keterangan pengadilan, kemudian uji kesehatan. Ini mungkin karena ada batas waktu, kemudian
diminta kembali. Barangkali itu saja yang dipertegas dalam peraturan KPU. Tapi selebihnya kami lihat ini sama, tidak ada yang berubah. Saya melihat-lihat di sini, saya pikir-pikir tidak akan di fit and proper test, ternyata memang masih di fit lagi. Sudah habis masa, sudah habis PAW-nya, penggantian teror. Begitu Pak. Ya, makasih Pak Ketua. Busek ada pengalaman menarik tentang PAW ini Pak Busek, karena yang mendukung di sport yang mengatur pada waktu itu. Iya, kalau di sekretariat Pak, kita hanya menghubungi yang ini, yang akan di IPAW, selanjutnya itu di provinsi semuanya Pak. Oh, hanya sampai begitu. Iya. Hanya menghubungi yang bersangkutan. Kita tidak ada, maksudnya tidak berhubungan langsung dengan yang bersangkutan, karena seleksinya di provinsi. Di provinsi. Iya. Karena kewenangannya di provinsi. Iya. Ada yang mau ditambahkan kita ini tentang Perut PKPU 3 2021 ini, kesalahan yang disampaikan tadi? Kalau yang begini kan kita gampang memahami, apalagi ada kasus tuh. Jadi terima kasih. Jadi untuk kalau kita mendengar penjelasan dari Pak Ketua tadi, jadi sangat jelas bahwa pada sebelumnya untuk PAW ini ketika diminta ada PAW, maka yang bersangkutan dimintakan kesediaan, kemudian dilakukan fit and proper test. Tapi untuk saat ini itu dia harus setelah memasukkan kembali semua dokumen yang ada, memasukkan kembali dokumen, kecuali makalah itu kan tidak lagi. Tidak ada. Kalau saya lihat di PKPU ini, maka itu dimasukkan kembali, termasuk semua dokumen. Ya, dokumen yang sudah melebihi lewat waktu tadi. Batas waktunya, expirednya, ini harus diikuti kembali. Kemudian di sini dikatakan, di PKPU ini dijelaskan bahwa KPU menunjuk pihak ketiga untuk melakukan tes kesehatan atau tes psikologi kepada calon PAW. Jadi itu diserahkan untuk pelaku tes kesehatan dan psikologi ini diberikan kepada pihak ketiga. Saya kira sama dengan ikut tes pertama juga kalau begitu. Ya, hampir sama. Cuma bedanya dulu kalau awalnya ikut bersama-sama, kalau ini dites sendiri. Iya, beban itu kan semakin terasa berat gitu kan, karena kita sendiri yang melaksanakan. Pasti deg-degan itu. Harap cemas. Tapi belum pasti Bu. Masih harus melalui dulu tes. Itu kan namanya tes. Kalau hasilnya tes. Iya. Psikologi. Ya, ada pertanyaan, silakan Pak Haji Sarif, ada pertanyaan. Iya. Kita diskusi jadi. Iya. Saya tertarik dengan tadi seleksi PAW. Itu artinya fit and proper test itu cuma urutan berikutnya, bukan semua. Contoh, yang kasus tadi kan habis, atau PAW yang 5 itu habis, diambilkan sisa yang 20. Yang ikut fit and proper test itu berarti urutan yang 11 atau urutan 11 sampai 20. Iya. Disambung saja kalau dia. Jadi yang mengikuti di situ kalau ini disebutkan uji kelayakan, ya. Jadi yang uji kelayakan ini yang bersangkutan yang kebetulan dapat giliran sebagai PAW, calon PAW, sebagai PAW. Urutan berikutnya yang PAW ini dia cuma di uji kelayakan. Urutan 11 saja yang di PAW. Ya, misalnya urutan 11 ya urutan 11 saja. Atau urutan ke-6 ya urutan ke-6 lagi yang di uji kelayakan. Di fit and proper test itu kan masuk uji kelayakan kesehatan. Iya. Seandainya dia tidak lulus kesehatan. Ya. Makanya ada uji ketika dia sudah lewat masa waktu kesehatan dan psikologi, tes kesehatannya, maka dia harus mengikuti kembali tes itu. Kalau itu tidak lolos, maka dengan berhak mengikuti PAW, seleksi PAW, ini ada bisa dikatakan seperti seleksi PAW. Maka yang berikutnya lagi yang ditunjuk.
Ya, jadi ambil yang 12 atau berikutnya nomor berikutnya. Kecualian. Contoh, asalnya dia tidak lulus tes kesehatan tapi dia ikut wawancara, diambil yang lebih. Karena ketiga tes itu ada yang lebih spesifik. Iya, makanya kan dilihat itu psikologi ya. Atau yang diambil yang dulu psikologi atau dia kan akumulasi, dia kan dua-duanya harus ikut. Ya, tes psikologi dan kesehatan. Ya. Jadi kan di urutan itu kan yang pertama adalah tes kesehatan, kemudian yang terakhir tes psikologi dulu ya. Psikologi kemudian terakhir tes kesehatan. Setelah tes kesehatan masuk pada tahapan wawancara. Jadi urutannya setelah tidak ada lagi yang PAW, maka dilihat yang lulus tes kesehatan. Tes kesehatan yang wawancara. Kalau tidak ada yang lulus tes kesehatan, maka diambil yang lulus tes psikologi. Tapi dites ulang. Ya, jadi tes lagi dari ketiga tes itu sebenarnya ada tes yang diutamakan. Tes psikologi. Boleh Pak ya? Bisa. Iya. Saya kira demikian. Kalau di tes itu kan ada dua, tes kesehatan sama jiwa. Iya. Iya, MMPA ya, MMPA. Ya, kalau untuk tes kesehatan kan ada akumulasi diumumkan. Ya. Kalau tes kesehatan itu kan fisik. Iya. Kalau psikologi kan jiwa ya. Jadi tes kesehatan itu memang ada dua yang dilalui, yaitu fisik dan kejiwaan. Tetapi untuk pengumumannya itu adalah akumulasi. Dia kan ada tahapan kan? Yang pertama tahapan pendaftaran, kemudian seleksi administrasi, kemudian seleksi tertulis, setelah itu seleksi psikologi. Tes psikologi, setelah lulus tes psikologi maka masuk pada seleksi tes kesehatan. Nah, tes kesehatan itu ada dua, yaitu tes jasmani rohani dan tes kejiwaan. Untuk pengumumannya untuk tes kesehatan itu diumumkan secara akumulasi. Jadi tidak ada yang terpisah, dia lulus tes kesehatan tapi cuma lulus jasmani. Jadi kalau tidak lulus tes kesehatan, maka bisa jadi di antaranya apa dia tidak lulus jasmani atau tidak lulus pada tes kejiwaan. Jadi mau tes ulang. Timbul pertanyaan lagi, Pak. Iya. Tadi Bapak tadi jelaskan bahwasanya seandainya dia tidak lulus tes kesehatan, makanya yang dipilih yang dia lulus tes psikologi. Tadi kalau diakumulasi, berarti dalam surat keterangan itu dia tidak lulus. Psikologi pun juga tidak lulus. Tes psikologi iya. Karena akumulasi. Kalau jawaban Pak tadi saya kan ada tiga tes itu psikologi, kesehatan, wawancara. Mana bobot yang tertinggi? Pak Hairudin mengatakan sana ini dua-dua tidak lulus, makanya diambil yang psikologi. Iya, saya paham apa yang Bapak. Jadi bagaimana? Di tes psikologi ada setelah tes tertulis ada tes psikologi. Nah, di tes psikologi itu ada beberapa tahapan. Kemudian setelah tes psikologi ada tes kesehatan. Tes kesehatan itu ada kesehatan jasmani, ada kesehatan rohani. Jadi ada yang psikologi tersendiri, kemudian ada tes kesehatan itu ada jasmani dan rohani. Jadi kalau dia sudah tidak ada lagi yang memenuhi tes yang lulus tes kesehatan, maka yang diambil ya ada yang lolos tes psikologi. Iya, itu karena dia termaktub dalam pasal 34 C. Itu bunyinya yakni kacamata dulu. Iya. Satu. Dalam hal tidak tersedianya lagi PAW anggota KPU Provinsi Kabupaten Kota yang telah dinyatakan lulus tes kesehatan dan telah mengikuti tes wawancara sebagaimana dimaksud pasal 34B, calon PAW diambil yang dinyatakan lulus tes psikologi. Iya. Berarti logikanya kan hasil tes itu kan sendiri-sendiri. Tes kesehatan sendiri, psikologi sendiri. Iya. Tes kesehatan tersendiri kan ada tahapan. Makanya itu kalau makanya saya jawaban Pak Ari. Kalau saya oke dong. Setelah tahap yang kedua, karena hasil akumulasi saya jadi bingung. Begini Pak, yang saya katakan akumulasi itu di tes kesehatan itu ada dua.
ada tes psikologi secara terpisah. Kemudian ada tes kesehatan. Tes kesehatan itu ada dua. Tes kesehatan jasmani dan rohani. Jadi bukan beda psikologi dan rohani. Jadi untuk tes psikologi itu setelah tes tulis. Kalau tes itu ada MMPI. MMPI itu adalah masuk di tes kesehatan, bukan tes psikologi. Oh, jadi tes psikologi sendiri ya? Tes psikologi sendiri ya. MMPI dengan plus dengan tes kesehatan jasmani ya. Tes kesehatan jasmani itu diakumulasi dengan MMPI. Kalau dia tidak lulus MMPI, maka dinyatakan tidak lulus tes kesehatan. Maka dilihat psikologinya. Ya. Siapa yang lulus psikologinya? Ya. Itu yang akan menjadi PAW berikutnya. Jadi beda antara SSMMPI dengan tes psikologi. Kalau tes psikologi tersendiri, MMPI gabung dengan kesehatan jasmani. Yang akumulatif itu MMPI dengan jasmani. Ya. Sedangkan psikologi sendiri. Iya. Iya. Setahu saya juga begitu. Tes psikologi itu tersendiri. Iya. Tes digabungkan dari. Ya. Setelah tes tulis ada tes psikologi. Karena tes psikologi ada tes tertulis lagi wawancara. Iya, saya kira kelar itu selesai ya. Jadi yang diakumulatif itu adalah MMPI dengan jasmani gitu. Sedangkan psikologi sifatnya sendiri. Nah, makanya ketika dia tidak memenuhi tes kesehatan, dicari yang lulus psikologi. Dialah yang menjadi calon PAW berikutnya. Ya, kita lanjut setelah yang lewat berikut ini.